Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Darkest Hour. Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2011, disutradarai oleh Chris Gorek dengan naskah yang ditulis oleh Jon Spaihts. Film dengan durasi 89 menit ini dibintangi oleh Emil Hirsch, Olivia Thirlby, Max Minghella, Rachel Taylor, dan juga Joel Kinnaman. Baik, kalau begitu, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan dua orang pemuda Amerika bernama Sean dan Ben yang sedang menuju ke Moskow untuk mempresentasikan aplikasi jejaring sosial yang dikembangkannya bernama The Globetrotter. Tiba-tiba saja pesawat yang mereka tumpangi kehilangan daya selama beberapa detik. Itu membuat Sean benar-benar terkejut. Sang pilot menginformasikan bahwa kejadian tersebut merupakan hal yang biasa dalam perjalanan udara di tengah-tengah badai petir yang melanda. Setibanya di Moskow, sialnya mereka telah ditipu oleh rekan bisnis, seorang Swedia bernama Skylar. Pria itu mencuri karya mereka dan langsung mempresentasikan sebagai karyanya. Tentu saja itu membuat mereka marah besar. Tapi sangat disayangkan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sean dan Ben karena mereka sedang berada di negara orang. Selain itu, mereka juga tidak mengerti bagaimana hukum yang berlaku dan kemungkinan sangat kecil ada pengacara lokal yang mau membela mereka. Akhirnya setelah diusir dari gedung, beberapa waktu kemudian, Sean dan Ben memutuskan untuk menghabiskan Jumat malam mereka di sebuah klub malam. Sialnya di sana mereka lagi-lagi bertemu dengan Skylar yang melemparkan beberapa kalimat pelecehan. Siapa pula yang mau memperdulikan hal itu? Kini Sean dan Ben lebih tertarik dengan dua gadis Amerika yang sedang liburan ke Moskow, yang dikenal Ben melalui jejaring sosial. Mereka adalah Natalie dan Anne. Mereka berempat sangat menikmati malam yang penuh canda tawa itu, sampai pada akhirnya terjadi pemadaman listrik. Seluruh pengunjung pun keluar dari klub untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata pemadaman listrik terjadi di seluruh negeri dan sebuah pemandangan indah aurora di langit diikuti dengan cahaya kuning, bagaikan bintang yang menghujani bumi. Tak lama kemudian, seorang petugas kepolisian memberanikan diri untuk mendekati dan menyentuh cahaya itu. Sangat mengejutkan, seketika tubuhnya seperti dipelintir hingga hancur menjadi abu. Orang-orang yang melihat hal itu langsung melarikan diri. Keadaan pun semakin kacau. Makhluk cahaya itu mulai memburu manusia untuk dimusnahkan. Petugas lain pun mencoba melepaskan tembakan, namun tidak berefek apa-apa karena sepertinya makhluk itu memiliki pelindung yang tak terlihat. Beruntung, Sean, Ben, Natalie, dan Anne menemukan ruang bawah tanah yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Lagi-lagi bersama dengan Skylar, mereka memutuskan untuk berlindung di ruangan itu dari pembantaian yang sedang terjadi di luar sana. Setelah melewati 5 hari yang penuh dengan suka duka dan pertengkaran, Sean dan Ben memutuskan untuk keluar dari sana, dikarenakan mereka sudah tidak mendengar lagi teriakan yang menandakan kondisi sudah aman. Skylar yang merasa ketakutan terus mengoceh, tapi tak ada yang memperdulikan pria itu. Bahkan Ben dengan senang hati mempersilahkan Skylar untuk tetap tinggal jika memang itu yang terbaik. Setelah memungut beberapa makanan, mereka berlima langsung meninggalkan tempat itu menuju ke kantor Duta Besar Amerika. Dalam perjalanan mereka melihat seluruh kota dipenuhi dengan abu manusia. Mereka pun sempat bertemu dengan seorang nenek yang sedang membangun bunker. Dia memberikan arah kepada mereka dibantu dengan Skylar sebagai penerjemah. Ben yang memimpin jalan sudah mengikuti sebuah peta kecil dan arahan si nenek dengan benar. Namun hancurnya jembatan menghentikan langkah mereka. Mereka harus menemukan peta yang lebih besar. Untungnya peta tersebut ada di dalam bagasi sebuah mobil polisi. Tapi tentunya tidak akan semudah itu, karena seekor anjing yang baru saja melewati Sean dan Ben dihancurkan menjadi abu setelah beberapa kali menggonggong.
Ya, sangat mengejutkan, makhluk cahaya mengetahui keberadaan Sean dan Ben di belakang mobil polisi. Dua pemuda itu masih belum menyerah. Sean mengajak sahabatnya bersembunyi di bawah mobil. Ternyata itu membuat makhluk cahaya tidak bisa mendeteksi keberadaan Sean dan Ben. Setelah keadaan sudah aman, dua pemuda itu pun kembali bergabung dengan kelompok mereka. Terlihat sebuah pemandangan yang cukup mengerikan, yaitu sebuah pesawat yang jatuh di dalam bangunan mall. Akhirnya di sini Sean dan Ben mengetahui bahwa Skyler adalah seorang pengecut yang bermulut besar. Tujuan mereka masih belum berubah, yaitu kantor kedutaan Amerika. Tapi karena mereka tidak bisa melihat makhluk cahaya di siang hari, maka Sean pun mengusulkan untuk memulai perjalanan di saat gelap. Ketika mencari pakaian ganti, tiba-tiba saja Sean dan Natalie didatangi makhluk cahaya. Namun makhluk itu hanya melewati Sean yang berada di balik kaca. Akhirnya di sini dia mengetahui bahwa makhluk cahaya tidak bisa melihat manusia yang berada di balik kaca. Setelah menyelamatkan Natalie yang nyaris tertangkap, Sean menjelaskan hal itu kepada teman-temannya. Makhluk cahaya mendeteksi bioelektromagnetik manusia. Kaca membuat mereka buta karena bersifat isolator terhadap listrik. Sangat mengejutkan setibanya mereka di kantor kedutaan, ternyata tidak ada siapapun di sana. Semua telah musnah menjadi abu, terlihat selongsong peluru dan senjata yang berserakan, yang mana menandakan telah terjadi pertempuran. Setelah melepaskan tembakan akibat panik, Skyler memutuskan untuk tetap berada di lantai dasar. Sementara itu Sean, Ben, Natalie, dan Anne pergi ke lantai atas untuk memeriksa keadaan. Di salah satu ruangan mereka menemukan sebuah peta dengan beberapa lokasi yang telah ditandai dengan angka, yaitu Budapest 1230 dan Antwerp 621. Selain itu, Natalie menemukan sebuah catatan menjelaskan tentang serangan bom elektromagnetik yang melumpuhkan semua teknologi dan alat-alat tempur. Melalui komunikasi yang bertahan selama 3 menit, mereka telah mengetahui serangan terjadi tidak hanya di Moskow, tapi beberapa kota-kota lain di seluruh dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo. Hanya beberapa alat yang masih berfungsi, yang terletak di bawah tanah. Dengan itu, seseorang meninggalkan sebuah pesan pada frekuensi. Sean mencobanya di sebuah radio yang diletakkan di dalam sangkar. Sayangnya pesan tersebut berbahasa Rusia. Oleh karena itu mereka membutuhkan Skyler sebagai penerjemah. Sesuai tujuan awal, mereka akan memeriksa bagaimana kondisi di luar. Terlihat beberapa lokasi telah dikuasai oleh musuh, itu memastikan bahwa bumi telah diinvasi oleh alien. Mereka telah melumpuhkan semua alat-alat elektronik dan kini sedang meruntuhkan gedung-gedung dan melakukan penggalian. Tiba-tiba saja terdengar tembakan, ternyata itu adalah Skyler yang sedang panik dengan senjatanya. Pria itu melihat ruangan yang menyala pada sebuah gedung. Kemungkinan besar di sana ada seseorang yang bertahan. Oleh karena itu, dia mencoba memastikannya. Namun tiba-tiba saja alien datang dan mengepung Skyler dari dua arah. Menyadari bahwa dirinya sudah tidak memiliki harapan, Skyler meminta Sean dan Ben untuk melarikan diri. Sementara dia akan menembaki alien. Sama seperti sebelumnya, tembakan-tembakan tersebut tidak mempan. Makhluk itu pun langsung menangkap dan memusnahkan Skyler. Kematian Skyler membuat mereka semua frustasi. Apapun yang dilakukan seolah sia-sia. Kini mereka hanya tinggal menunggu waktu hingga ditangkap dan dimusnahkan oleh alien. Namun Sean masih belum menyerah karena dia juga melihat ruangan bercahaya yang sebelumnya dilihat oleh Skyler. Dan kemungkinan di sana ada seseorang yang telah menemukan solusi dari semua kekacauan ini. Mereka harus bergerak cepat karena langit mulai terang. Setibanya di sana, seorang gadis muncul dengan pistolnya. Namanya adalah Vika. Dia membawa Sean, Ben, Natalie, dan Anne menemui Sergey, seorang pria jenius yang menemukan cara menghalau alien. Dia membangun sangkar Faraday dengan menggunakan baja. Itu terbukti mampu menghalau medan elektromagnetik dan pastinya membuat alien tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Menurut Sergey, alien-alien itu terbuat dari gelombang energi dan itulah sebabnya mereka tidak bisa dilihat oleh manusia. Lalu Sean dan Ben menyerahkan radio komunikasi yang mereka temukan di kantor kedutaan. Setelah diterjemahkan oleh Vika, ternyata itu dari Kapten Nikolai Ivanov dari Angkatan Laut Rusia. Mereka kini berada di kapal selam nuklir di Sungai Moskow dan akan berangkat besok pagi pada pukul 6. Ada banyak kapal selam dengan para penyintas di dalamnya. Ada juga kapal selam Amerika yang telah meninggalkan Nova Scotia dan kapal selam Inggris yang menunggu di Selat Inggris. Mereka akan memulai perjalanan di malam hari, namun pastinya perjalanan itu tidak akan mudah karena jaraknya lumayan jauh dan mereka harus melewati wilayah perkotaan.
Beberapa jam kemudian, sambil menunggu para gadis mencari persediaan makanan, Sergi memperkenalkan Sean dan Ben dengan sebuah senjata ciptaannya yang mampu menembakkan microwave secara terfokus. Menurut perhitungan Sergi, microwave dalam jumlah yang cukup bisa menghancurkan perisai energi alien dan itu memungkinkan manusia bisa melukai bahkan membunuh makhluk itu. Tiba-tiba saja Natalie dan Anne datang, ternyata mereka dikejar oleh alien dan dalam kondisi panik, dua gadis itu gagal menutup sangkarnya, sehingga alien bisa masuk. Inilah kesempatan Sergi menggunakan penemuannya. Itu benar-benar berhasil menghancurkan perisai, sehingga wujud asli si alien pun terlihat. Sayangnya, senjata itu hanya bisa ditembakkan sekali. Alien yang mengamuk langsung memusnahkan Sergi dan juga Anne. Kini yang bertahan hanya Sean, Ben, Natalie, dan juga Vika yang bertemu dengan mereka setelah menuruni gedung. Mereka berempat masih terus melarikan diri dari kejaran alien hingga bertemu dengan sekelompok orang-orang bersenjata. Meski terlihat aneh, namun kelompok itu menyerang dengan sangat taktis. Mulai dari serangan bertubi-tubi dengan beberapa tembakan dan semburan api, lalu diakhiri dengan sebuah serangan dari roket launcher. Walaupun tidak bisa membunuh, tapi serangan tersebut mampu melukai alien dan membuatnya melarikan diri. McPhee, sang pemimpin kelompok, menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan waktu yang tepat untuk menyerang, yaitu ketika alien sedang menggunakan kekuatan petirnya, yang mana itu bisa melemahkan perisai mereka. Sean, Ben, Natalie, dan Vika dibawa ke sebuah gedung yang menjadi markas kelompok McPhee. Di sana juga ada beberapa penyintas yang berhasil diselamatkan. Namun Ben menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berlama-lama karena masih harus melanjutkan perjalanan ke sungai Moskow. Walaupun McPhee melarang mereka karena tempat itu dikelilingi wilayah musuh, namun menurut Sean, lebih baik mencoba daripada hanya berdiam diri karena mungkin saja dengan memberikan pengetahuan yang mereka miliki kepada pihak militer, manusia bisa bersatu dan melakukan perlawanan. Pernyataan itu membuat McPhee sadar bahwa apa yang dikatakan muda-mudi itu tidak salah. Akhirnya McPhee dan beberapa anak buahnya memutuskan untuk mengantar kelompok Sean ke lokasi kapal selam melewati jalur kereta bawah tanah. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja bohlam kecil yang disebarkan oleh anak buah McPhee menyala, yang mana menandakan ada alien di tempat itu. Mereka pun berhasil melarikan diri, hanya Vika yang masih terdiam ketakutan di balik sebuah tiang karena alien telah mendeteksinya. Ben yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Vika, namun sangat disayangkan dengan cepat alien menangkap dan langsung memusnahkan Ben. Setibanya di luar, mereka memutuskan untuk menaiki kapal karena aliran sungai pasti akan membawanya ke kapal selam. Kematian Ben membuat Vika merasa bersalah, sedangkan Sean hanya terdiam karena sangat terpukul atas kematian sahabatnya. Tiba-tiba saja terjadi guncangan karena kapal mereka tersangkut. Lalu mereka menyaksikan beberapa menara api yang diciptakan alien. Ternyata ini alasan alien memusnahkan manusia. Menurut McPhee, kemungkinan para alien itu sedang melakukan penggalian demi mendapatkan tembaga, nikel, serta logam-logam lainnya sebagai makanan. Terjadi sebuah ledakan dahsyat tepat di hadapan mereka, sehingga membuat kapal terbalik. Mereka pun terpaksa berenang menuju ke kapal selam yang jaraknya sudah dekat. Namun sangat disayangkan, Natalie menghilang sehingga Sean meminta petugas kapal selam yang bernama Anton untuk menunda keberangkatannya. Menurut McPhee, mereka harus mengatur siasat terlebih dahulu sambil mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan Natalie. Untungnya Sean membawa senjata penembak microwave yang diciptakan oleh Sergi. Anton beserta para kru berhasil memodifikasinya untuk meningkatkan kekuatan sekaligus membuatnya bisa menembakkan microwave sampai dengan 5 kali. Bahkan para kru juga berhasil merancang tiruannya dengan kekuatan yang sama. Misi penyelamatan pun dimulai. Sean bersama dengan McPhee dan 2 anak buahnya menuju ke lokasi suar yang ditembakkan oleh Natalie. Karena ini pertempuran siang hari, mereka melempar beberapa ponsel sebagai alarm jika alien datang. Tak lama kemudian muncul salah satu dari alien yang hampir saja membunuh Sean. Untungnya di saat terakhir, pemuda itu berhasil menembakkan senjata microwave-nya. Itu benar-benar mampu merobek perisai energi. Lalu dengan cepat, McPhee dan anak buahnya menghujani alien dengan tembakan hingga makhluk itu hancur berkeping-keping.
Ini benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pertama kalinya mereka berhasil memusnahkan alien itu. Alien lain pun mulai berdatangan. Karena senjata mereka sangat terbatas, akhirnya Sean membuat medan pertempuran digenangi air, sehingga nantinya akan menciptakan reaksi berantai dan mereka bisa menghancurkan beberapa alien sekaligus. Kemudian Sean pergi meninggalkan kelompok Murphy untuk mencari Natalie. Ternyata gadis itu berada di dalam sebuah bus. Sean benar-benar lega, akhirnya bisa menemukan Natalie. Namun perasaan tersebut tidak bertahan lama karena sesaat kemudian alien menemukan mereka berdua. Walaupun Sean berhasil merobek perisai alien, namun dia tidak membawa pistol ataupun senjata lain, sehingga alien itu tidak bisa dihancurkan. Akhirnya Sean melempar bagian tubuh alien yang dipungut dari hasil pertempuran kelompok Murphy. Benda itu berhasil menghancurkan tubuh alien yang sangat rapuh tanpa perisai. Di tempat lain juga Murphy dengan anak buahnya berhasil menghancurkan 3 alien sekaligus. Semua berkat bantuan Vika yang melemparkan molotov sehingga alien bergerak mendekati air. Film pun ditutup dengan menampilkan perpisahan Sean dengan kelompok Murphy. Pria itu tidak bisa ikut dengan kapal selam, tapi dia berharap Sean menceritakan kepada dunia tentang kelemahan alien. Karena hari ini adalah hari terakhir pemusnahan sekaligus menjadi sebuah awal pertempuran. Dan ternyata itu benar karena beberapa waktu kemudian Sean dan Natalie mendengar sebuah laporan bahwa beberapa negara telah memulai serangan balik, bahkan di Paris, menara-menara penambang milik alien telah dihancurkan. Apakah umat manusia berhasil memenangkan pertempuran ini? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Cukup aneh melihat alien hanya dalam bentuk cahaya yang berterbangan, karena biasanya saya menonton alien dalam fisik berwujud monster atau dengan peralatan canggih, seperti film kesayangan kita Alien, juga Battle Los Angeles, dan Battleship. Dari yang saya tangkap, sepertinya alien ini menggunakan energi listrik. Mereka tidak terlihat karena bersembunyi di balik perisainya yang bisa merefleksikan benda-benda atau lokasi di sekitarnya, sama seperti terpal yang digunakan oleh Jaylah dalam film Star Trek Beyond. Pada dasarnya, alien ini tidak bisa melihat. Mereka hanya mendeteksi energi elektromagnetik dari tubuh manusia. Meskipun sekilas terlihat indah dan bercahaya, tapi makhluk yang disebut spooks ini sangat mematikan. Hanya menyentuhnya sedikit saja langsung membuat bagian tubuh manusia ataupun hewan menjadi abu yang terbakar. Tapi bukan berarti alien ini tidak bisa dikalahkan, karena Sergi telah menemukan senjata penghancur perisai dengan menggunakan tembakan microwave-nya. Dan sebagai perlindungan, dia membangun sebuah sangkar Faraday di apartemennya yang mampu menghalau medan elektromagnetik. Tujuan spooks pada awal film tidak begitu jelas, tapi dugaan Murphy bisa jadi benar adanya. Sepertinya alien mengekstrak logam dan mineral alami dari inti bumi untuk menciptakan energi yang sangat dibutuhkannya. Terus kemana tujuan Sean dan yang lainnya dengan kapal selam Rusia, Bang? Karena daratan menjadi tidak aman, Angkatan Laut Rusia telah menyiapkan kapal selam bertenaga nuklir untuk menyelamatkan manusia dari invasi. Tapi jika mendengar pernyataan Sergi, kapal selam bukanlah satu-satunya tempat para penyintas berlindung. Kemungkinan ada bunker yang telah dibangun di bawah permukaan laut dengan pelindung sangkar Faraday. Dan bukannya tidak mungkin manusia akan memulai kembali kehidupan mereka dari sana sambil membangun pasukan untuk melakukan perlawanan. Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah, hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!